Di video kali ini akan membahas seputar perencanaan pajak. Sebelum membahas mengenai perencanaan pajak, apa sebenarnya pajak itu sendiri? Kita akan membahas definisi pajak, proses pajak, peraturan pajak, dampaknya dalam laporan keuangan, dan apa saja jenis-jenis pajak itu. Pengertian pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung yang digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sederhananya, pajak merupakan kewajiban setiap wajib pajak kepada negaranya. Proses timbulnya pajak. Orang atau badan melakukan pekerjaan atau usahanya akan mendapatkan uang atas pekerjaan atau hasil menjual produknya, sehingga pemerintah berhak memungut pajak atas hasilnya. Berikut peraturan terkait perpajakan yang berlaku di Indonesia. Yang pertama, Peraturan Dirjen Pajak tentang tata cara penerimaan dan pengelolaan SPT. Kedua, Peraturan Menteri Keuangan tentang pemungutan PPh Pasal 22. Ketiga, Peraturan Dirjen Pajak tentang pemungutan PBB sektor pertambangan. Lalu keempat, Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2015 tentang barang impor kena pajak tertentu yang bebas PPN. Kelima, Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2015 tentang pemungutan PPN atas jasa kepelabuhan baik domestik maupun internasional. Berikut jenis-jenis pajak secara umum. Yang pertama, ada pajak penghasilan atau PPh. Kedua, ada pajak bumi dan bangunan atau PBB. Yang ketiga, ada bea perolehan hak tanah dan bangunan atau BPHTB. Yang keempat, ada pajak pertambahan nilai atau PPN. Dampak pajak pada laporan keuangan perusahaan. Seringkali perusahaan mengkategorikan pajak yang harus dibayarkan setiap tahunnya dalam akun beban, sehingga akan mempengaruhi hasil laba akhir perusahaan. Oleh karena itu, banyak perusahaan berusaha untuk meminimalisir pembayaran pajaknya agar dapat memaksimalkan laba perusahaan. Dalam perpajakan, hal ini bisa saja dilakukan dengan syarat tetap berdasarkan peraturan sah yang berlaku. Maka dari itulah, peran perencanaan pajak dibutuhkan dalam mengatur pajak perusahaan. Pengertian perencanaan pajak. Perencanaan pajak atau tax planning adalah tindakan legal karena penghematan pajak yang hanya dilakukan dengan memanfaatkan hal-hal yang tidak diatur oleh undang-undang. Tujuannya bukan untuk mengelak membayar pajak, tetapi mengatur sehingga pajak yang dibayar tidak lebih dari jumlah yang seharusnya. Tujuan dan manfaat perencanaan pajak. Tujuannya yang pertama, memperkecil pengeluaran perusahaan untuk membayar pajak, sehingga biaya yang dikeluarkan lebih efisien. Kedua,
memperhitungkan dan menyiapkan pembayaran pajak sesuai peraturan yang berlaku agar tidak timbul sanksi yang justru memperbesar pengeluaran pajak. Ketiga, bukan untuk mengelak membayar pajak, tetapi untuk mengatur agar pajak yang dibayar tidak lebih dari jumlah yang seharusnya. Manfaatnya sekarang. Yang pertama, menghemat kas keluar. Perencanaan pajak dapat menghemat pajak yang merupakan biaya bagi perusahaan. Kedua, mengatur aliran kas atau cash flow. Perencanaan pajak dapat mengestimasikan kebutuhan kas untuk pajak dan menentukan saat pembayaran sehingga perusahaan dapat menyusun anggaran kas secara lebih akurat. Cara meminimalkan pajak, ada tax evasion, strategi penghindaran pajak secara ilegal, lalu ada tax avoidance, yaitu strategi penghindaran pajak secara legal karena memanfaatkan gray area pada peraturan pajak dengan mengarahkan ke objek bukan pajak. Lalu ketiga, ada tax savings, adalah strategi penghindaran pajak secara legal karena berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku. Tahapan dalam perencanaan pajak. Pertama, menganalisis informasi yang ada, lalu membuat satu model atau lebih besarnya pajak, lalu evaluasi, lalu mencari kelemahan, dan memutakhirkan rencana pajak. Pertama, menganalisis informasi yang ada. Menganalisis komponen yang berbeda atas pajak yang terlibat dalam suatu proyek dan menghitung seakurat mungkin beban pajak yang harus ditanggung. Hal ini hanya bisa dilakukan dengan mempertimbangkan masing-masing kelemahan dari pajak, baik secara sendiri-sendiri maupun secara total pajak yang harus dapat dirumuskan sebagai perencanaan pajak yang paling efisien. 2. Membuat satu atau lebih model rencana pajak. Pilih bentuk transaksi operasi atau hubungan internasional. Pada hampir semua sistem perpajakan internasional, paling tidak ada dua negara yang ditentukan lebih dahulu. Dari sudut pandang perpajakan, proses perencanaan tidak bisa berada di luar dari tahapan pemilihan transaksi, operasi, dan hubungan yang paling menguntungkan. Model perjanjian internasional dapat melibatkan satu atau lebih atas tindakan-tindakan berikut ini. Pertama, pemilihan bentuk transaksi atau hubungan internasional. Pada hampir semua sistem perpajakan internasional, paling tidak ada dua negara yang ditentukan terlebih dahulu. 2. Yang kedua, pemilihan negara asing sebagai tempat melakukan investasi atau menjadi residen dari negara tersebut. Faktor yang harus dipertimbangkan adalah tarif, dividen, kredit pajak, atau pengurangan pajak lainnya di negara domisili. Yang ketiga adalah penggunaan satu atau lebih negara tambahan. Pertimbangan penghematan pajak tidak hanya dapat dipengaruhi oleh pemilihan yang hati-hati dari bentuk transaksi, operasi maupun hubungan internasional, tetapi juga oleh penggunaan satu atau lebih negara sebagai tambahan dari negara yang bersangkutan yang sudah ada dalam basis data. Evaluasi atas perencanaan pajak. Tax planning sebagai suatu perencanaan yang merupakan bagian kecil dari seluruh perencanaan strategis perusahaan.
Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi untuk melihat sejauh mana hasil pelaksanaan suatu perencanaan pajak terhadap beban pajak, perbedaan laba kotor, dan pengeluaran selain pajak atas berbagai alternatif perencanaan. 4. Mencari kelemahan dan memperbaikinya. Untuk mengatakan bahwa hasil suatu perencanaan pajak baik atau tidak, tentu harus dievaluasi melalui berbagai rencana yang dibuat. Untuk mengatakan bahwa hasil suatu perencanaan pajak baik atau tidak, tentu harus dievaluasi melalui berbagai rencana yang dibuat. Dengan demikian, keputusan terbaik atas suatu perencanaan pajak harus sesuai dengan bentuk transaksi dan tujuan operasi. Perbandingan berbagai rencana harus dibuat sebanyak mungkin sesuai bentuk perencanaan pajak yang diinginkan. 5. Memutakhirkan rencana pajak. Meskipun suatu rencana pajak telah dilaksanakan dan proyek juga telah berjalan, tetap perlu diperhitungkan setiap perubahan yang terjadi, baik dari undang-undang maupun pelaksanaannya, sesuai negara di mana aktivitas tersebut dilakukan, yang dapat berdampak terhadap komponen suatu perjanjian. Selain itu, pemutakhiran dari suatu rencana adalah konsekuensi yang perlu dilakukan dengan memberikan perhatian terhadap perkembangan yang akan datang maupun situasi yang terjadi saat ini. Seorang manajer akan mampu mengurangi akibat yang merugikan dari adanya perubahan dan pada saat yang bersamaan mampu mengambil kesempatan untuk memperoleh manfaat yang potensial.